Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang statistika bagian kedua. Nah, untuk statistika bagian kedua ini sesuai materi terakhir, yaitu statistika bagian pertama sampai penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa yang belum subscribe, klik like, subscribe, dan klik loncengnya agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru dari saya. Oke, lanjut ke materi, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ingat-ingat lagi materi sebelumnya tentang daftar distribusi frekuensi. Nah, pada daftar distribusi frekuensi, tabelnya terdiri dari beberapa kelas, terdiri dari kelas-kelas yang memiliki panjang masing-masing sama. Nah, kemudian di dalam daftar distribusi frekuensi kemarin ada BB atau batas bawah. Kemudian ada BA, batas atas, diambil dari nilai ujung yang sebelah kanan, sedangkan batas bawahnya tadi diambil dari nilai yang berada di ujung kiri atau di ujung bawah. Kemudian TB atau tepi bawah, nah, yaitu dicari dengan cara batas bawah dikurangi setengah, nah, atau 0,5, maka ketemu nilai TB. Kemudian berikutnya TA atau tepi atas, bisa dicari dengan cara batas atas ditambah setengah atau 0,5. Kemudian XI atau nilai tengah atau titik tengah. Nah, titik tengah ini bisa dicari dengan cara BB ditambah BA dibagi 2. Kemudian ada FKK atau frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini diambil dari frekuensi kelasnya sendiri ditambah frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Dan terakhir kemarin FKL atau frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari ini didapatkan dari frekuensi kelasnya ditambah dengan frekuensi kelas-kelas sesudahnya. Nah, ini tentang daftar distribusi frekuensi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba menyajikan data dalam bentuk tabel atau daftar distribusi frekuensi seperti ini. Jadi kita akan membuat daftar distribusi frekuensi. Oke, kita lanjutkan. Nah, langkah-langkah untuk menyusun daftar distribusi frekuensi antara lain: yang pertama, tentukan besarnya jangkauan data atau disimbolkan J, atau ring disimbolkan R, sama, jadi J dengan R itu sama. Nah, J atau jangkauan bisa dicari dengan rumus X max atau nilai maksimum dikurangi X min nilai minimum. Kemudian langkah kedua, tentukan banyak kelas atau disimbolkan K, huruf K. Nah, nilai K atau banyaknya kelas ini bisa dicari dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N atau logaritma. Nah, nilai log N ini bisa dicari menggunakan tabel logaritma atau menggunakan kalkulator. Bisa. Jadi K di sini adalah banyaknya kelas, sedangkan N itu adalah banyaknya data atau ukuran data. Nah, kemudian langkah ketiga, tentukan panjang kelas atau lebar kelas, disimbolkan P. Nah, P ini bisa dicari dengan rumus J per K, jangkauan per banyak kelas.
Nah, ini adalah 3 langkah untuk menyusun daftar distribusi frekuensi. Nah, B sendiri adalah panjang kelas tadi, J jangkauan, dan K-nya adalah banyak kelas ini. Nah, sekarang kita coba untuk menyusun daftar distribusi frekuensi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya ada perintah buatlah daftar distribusi frekuensi berkelompok untuk data umur dalam satuan tahun dari 40 orang berikut ini. Nah, contohnya ini ada 40 orang dengan umur yang berbeda-beda. Sudah didaftar seperti ini. Ya. Nah, maka dari daftar yang tadi, ya, dari data umur 40 orang tadi kita dapatkan, ya, ukuran datanya N-nya diketahui 40. Nah, banyaknya orang ada 40. Kemudian datum terkecil atau nilai X-min-nya sama dengan 1. Nah, ini. Jadi umur terendahnya adalah 1. Kemudian datum terbesar X-max sama dengan 57. Nah, kalau kita cari di sini ada 57. Nah, ini adalah datum terkecil atau X-min dan datum terbesar X-max 1 dan 57. Kemudian jangkauannya J tadi bisa dicari dengan cara X-max dikurangi X-min. Berarti sama dengan 57 dikurangi 1 sama dengan 56. Ini jangkauannya. Nah, kemudian berarti banyak kelasnya sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, 1 ditambah 3,3 log N itu berarti 1 ditambah 3,3 log 40 atau logaritma 40. Nah, karena banyaknya data ada 40. Nah, nilai log 40 kalau kita cari di daftar logaritma atau kita cari dengan menggunakan kalkulator, nilainya adalah 1,602. Sehingga 1 ditambah 3,3 log 40 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,602. Nah, kemudian 1,602 ini kita kalikan dengan 3,3 terlebih dahulu. Karena ini perkalian, tidak boleh ditambahkan terlebih dahulu. Jadi perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Nah, sehingga hasilnya sama dengan 1 ditambah hasil dari 3,3 dikali 1,602, 5,286. Ditambah 1, hasilnya sama dengan 6,286. Atau kalau dibulatkan sama dengan 6. Nah, ini disebut aturan Stargess. Nah, jadi bisa diketahui banyak kelasnya sama dengan 6. Ada 6 kelas nanti. Kemudian langkah ketiga, panjang kelas. Panjang kelas bisa dicari dengan cara J per K, jangkauan per banyak kelas. Nah, sama dengan jangkauannya tadi 56, kemudian dibagi banyak kelas 6 sama dengan 9,33. Nah, 9,33 ini jika dibulatkan hasilnya 9, tetapi ini aturannya harus dibulatkan ke atas sehingga 9,33 ini hasilnya sama dengan 10. Nah, 9,33 sama dengan 10 harus dibulatkan ke atas. Nah, ini unsur-unsur yang sudah dicari, mulai dari ukuran data, datum terkecil, datum terbesar, jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Nah, dari data yang tadi
tentang umur dari 40 orang yang didata ya. Kita simpulkan diketahui ukuran datanya 40, datum terkecil X min 1, datum terbesar X max 57, jangkauan 56, banyak kelas 6, dan panjang kelas 10. Nah, setelah unsur-unsur sudah diketahui, untuk membuat daftar distribusi frekuensi kita buat tabelnya. Karena tadi ditemukan ada 6 kelas, nah kita buat 6 baris untuk tabelnya. Nah, maka karena X min itu adalah 1, maka untuk kelas pertama kita mulai dari 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 ini sebanyak 10 karena diketahui panjang kelasnya 10. Sehingga kelas kedua mulai dari 11 sampai 20. Kelas ketiga 21 sampai 30. Kelas keempat 31 sampai 40. Kelas kelima 41 sampai 50. Nah, kelas ke-6 51 sampai 60. Nah, kemudian kita cari titik tengahnya. Nah, kemarin titik tengah dicari dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, sehingga ditemukan untuk kelas pertama titik tengahnya 5,5, kelas kedua 15,5, kelas ketiga 25,5, kelas keempat 35,5, kelas kelima 45,5, dan kelas keenam 55,5. Nah, kemudian untuk menentukan frekuensinya, cara yang paling mudah adalah menggunakan turus. Nah, turus ini kalau dalam bahasa Inggris toli atau orang Jawa mengatakan tali. Nah, jadi nanti kita talikan setiap 5 orangnya. Nah, contohnya ini kita urutkan saja dari data yang ada. Yang pertama 27. Nah, 27 ini masuk di kelas yang mana? Nah, ternyata 27 ini adalah masuk di kelas yang ketiga. Sehingga di sini kita kasih turus 1. Nah, kemudian 34. Nah, ini masuk kelas keberapa? Ternyata masuk kelas keempat. Maka di kelas keempat ini kita kasih turus 1 juga. Nah, kemudian 54 yang ketiga ya. 54 ini masuk kelas keberapa? Nah, ternyata masuk kelas ke-6. Kita kasih turus juga di sini. Nah, 1. Demikian seterusnya 57, 3 dan seterusnya. Nah, jika kita lanjutkan, maka di kelas pertama ini turusnya hasilnya adalah 6. Ya, ada 6. Nah, kelas kedua ada 7. Kelas ketiga ada 11. Kelas keempat 8. Kelas kelima 4. Dan kelas ke-6 juga 4. Nah, yang belum paham boleh dicari sendiri dari data yang ada ini. Sehingga setelah turusnya sudah terpenuhi sebanyak 40 sudah terdata, nah, frekuensinya kita cari. Berarti ini ada 6, kelas kedua ada 7, kelas ketiga ada 11, kelas keempat 8, kelas kelima 4, dan kelas ke-6 terakhir juga 4. Nah, inilah cara menyusun daftar distribusi frekuensi. Jika masih bingung, videonya bisa diputar kembali. Oke, untuk materi yang ketiga, ukuran pemusatan data, silakan ditunggu pada video berikutnya.
statistika bagian ketiga. Selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.